Halo semua, selamat malam. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erifan Aprilio Tiumuli dengan NIM 2205531139. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengetahuan material teknik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djokorda Gade Tirta India STMT Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, semester 1, mata kuliah pengetahuan material teknik. Saja, saya akan mempresentasikan dari 3.6 sampai 4.3. Materi yang saya ambil dari buku Science of Engineering Material, volume 2, material. Pertama ada bab 3, logam dan panduan, terus ada 3.6 logam dan panduan non-ferrous. 3.7 logam untuk layanan suhu tinggi. Terus masuk ke bab 4 ada bahan polimer. 4.1 ada pendahuluan. 4.2 ada molekul polimer. 4.3 ada panjang molekul polimer. Langsung ke 3.6 ada logam dan panduan non-ferrous. Bahan-bahan non-ferrous memiliki sebagai konstituen utama beberapa unsur selain besi. Sebagian besar bahan ini terdiri dari logam tembaga, nikel, aluminium, magnesium, timah seng, dan panduan mereka. Tembaga dan panduan tembaga. Tembaga dan panduan tembaga banyak digunakan karena tingginya elektrikal dan thermal conductivity, ketahanan erosi yang baik, magnetability, kekuatan, kemudahan fabrikasi, dan ketersediaan siap. Ini ada contoh gambar sumber MAL Arom Karangsari. Next, ada nikel dan panduan nikel. Nikel adalah logam yang sangat luar biasa yang selain memiliki sifat mekanik yang mirip dengan baja ringan, diberikan oleh ketahanan korosi yang unggul, retensi, kekuatan pada ketinggian suhu, dan aktivitas dan ketangguhan pada suhu rendah. Nikel tidak memiliki kecenderungan patah pada suhu rendah, dan bahkan pada suhu tinggi ia memiliki kekuatan lur yang tinggi dan ketahanan yang memiliki terhadap korosi dan oksidasi. Terus aluminium, magnesium, dan panduan. Aluminium terkenal karena bobotnya yang ringan. Kebajikan lainnya adalah kemampuan model dan formability yang baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas thermal dan listrik yang tinggi, karakteristik non-magnetik, reflektivitas cahaya tinggi, tidak beracun, dan kualitas tidak menodai. Terus fabrikasi aluminium adalah salah satu karakteristik yang paling penting. Dengan demikian dapat diberikan bentuk apapun yang dapat dibayangkan dengan diketahui metode fabrikasi casting, rolling, steeping, menggambar, pemintalan, peneman, dan extrusi. Terus ada magnesium dan panduan. Untuk aplikasi teknik, magnesium biasanya dicampur dengan aluminium atau 6-12%, seng naik 3%, dan mangan 0,2%. Semua panduan ini tahan terhadap usia. Magnesium panduan digunakan di mana bobot ringan merupakan persyaratan utama seperti pesawat terbang, roket, kendaraan luar angkasa, alat-alat listrik portabel, dan lain-lain. Terus timbal dan timah. Sifat khusus timbal adalah berat atomnya yang tinggi dan kepadatan, kelembutan, kelenturan, titik leleh rendah, konduktivitas listrik rendah, ketahanan korosi yang tinggi, dan kemampuan untuk melumasi sangat kekuatan tarik rendah, kekuatan lelah yang buruk, laju mulur yang tinggi, dan toksisitas timbal adalah kelemahan utamanya. Timbal tidak dapat dikeraskan karena suhu reaksi yang rendah tepat di atas seng dan panduan seng. Kegunaan utama
adalah sebagai pelapis baja untuk mencegah korosian karena seng bersifat anodik terhadap besi. Lapisan zinc pada baja bertindak sebagai anoda korban dalam atmosfer korosif. Panduan dengan tembaga adalah outlet utama lainnya untuk seng. Panduan dari zinc dengan aluminium, magnesium, dan epar digunakan untuk diecoran. Terus titik 7 ada logam untuk layanan suhu tinggi. Untuk panduan suhu tertinggi dari kekuatan yang berguna mungkin didefinisikan sebagai suhu di mana ia mampu menanggung stres sekitar 700 kg per cm selama 100 jam tanpa pecah. Suhu berguna untuk panduan tahan panas terbaik logam seperti Al, Fe, Ni, dan Co berkisar antara 0,60 dan 0,80 titik led atau pada skala Absol dari masing-masing logam dasar mencapai tertinggi untuk super alloy. Terus logam tahan api menurut definisi adalah logam yang meleleh titik di atas 3400 derajat F atau 1875 derajat C, seperti vanadium, molybdenum, niobium, kromium, tantalum, tungsten, atau panduan berdasarkan logam-logam tersebut. Logam dan panduan ini memiliki sifat yang luar biasa. Kekuatan pada suhu yang biasa tinggi diperlukan untuk sangat pesawat berkecepatan tinggi, untuk nozzle motor roket, untuk roket nuklir mesin, dan untuk layanan serupa pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Namun penggunaan logam tahan api pada suhu tinggi melihat dengan masalah yang hebat. Langsung ke bab 4 ada bahan polimer. 41 pendahuluan. Terlepas dari kenyataan bahwa sejak lama manusia telah menggunakan secara alami zat yang terjadi seperti pati, selulosa, dan protein yang sebenarnya bahan polimer untuk makanannya, pengumpulan dan untuk bermacam-macam aplikasi baru pada dekade pertama abad ini, karakter molekul dari zat-zat ini bersifat universal diterima. Contoh gambar polimer. Video tentang polimer. Setiap hari kita menggunakan plastik. Mulai dari botol minum sampai handphone yang kita gunakan, sebagian besar terbuat dari plastik. Kita sering mendengar bahwa plastik merupakan polimer. Lalu, apa itu polimer? Polimer berasal dari dua istilah, poly dan mers. Poly artinya banyak, dan mers atau mero artinya bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan membentuk polimer. Contoh dari monomer adalah etilena, dan jika etilena ini berikatan, maka terbentuk satu polimer yaitu polietilena. Klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya. Pertama, polimer alami adalah polimer yang bersumber dari alam, seperti dari hewan dan tumbuhan. Kedua, polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang disintesis oleh manusia dengan tujuan produksi secara komersial dan industri. Berdasarkan strukturnya. Pertama, polimer linear. Polimer linear adalah polimer yang memiliki struktur berulang dalam satu rantai tunggal. Kedua, polimer rantai cabang. Polimer jenis ini memiliki rantai dengan cabang yang terhubung dengan rantai utama polimer. Ketiga, polimer berikatan silang. Dalam polimer ikatan silang, rantai linear yang berdekatan bergabung satu sama lain di berbagai posisi oleh ikatan kovalen yang dapat dibentuk secara sintesis atau reaksi kimia. Keempat, polimer jaringan. Monomernya membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif, membuat jaringan 3 dimensi dan disebut polimer jaringan. Klasifikasi berdasarkan mode polimerisasi. Yang pertama, penambahan monomer. Polimer jenis ini dibentuk oleh penambahan berulang monomer dengan ikatan rangkap atau rangkap 3 tanpa mengeliminasi molekul kecil seperti air. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer ini dibentuk oleh kombinasi monomer dengan mengeliminasi molekul kecil seperti air. Salah satu contoh polimer ini adalah bakelit. Klasifikasi berdasarkan gaya antar molekul. Yang pertama, elastomers. Berbentuk polimer padat yang bersifat elastis. Polimer ini dapat meregang jika diberikan gaya dan akan kembali ke bentuk semulanya jika gaya tersebut dihilangkan. Kedua, termoplastik polimer.
Polimer disatukan oleh gaya antar molekul. Polimer akan lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika dibiarkan dingin. Ketiga, termosetting. Ketika dipanaskan, polimer akan mulai menghubungkan rantai silang antar rantai polimer hingga menjadi keras dan tidak mencair. Yang keempat, serat. Berbentuk seperti benang, memiliki kekuatan antar rantai yang memberi nilai kuat tarik yang tinggi. Metode pembuatan polimer. Metode pembuatan polimer dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah polimerisasi kondensasi, dan yang kedua adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi kondensasi merupakan suatu proses penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer tersebut dengan hasil samping atau byproduct berupa air. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Reaksi ini tidak menghasilkan produk samping berupa air. Aplikasi polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasian polimer sangat banyak ditemui, terutama dalam bentuknya yang berupa botol plastik, yaitu produk dari polipropilen, kemasan makanan, produk dari polistirena, pelapis pada kayu berupa resin melamin formaldehida, dan pelapis pada peralatan masak berupa PTFE. Sedangkan dalam aplikasinya di bidang industri, polimer banyak ditemui dalam bentuk drum storage, yaitu produk dari polietilena, pipa PVC atau polivinyl klorida, ban, dan sebagai isolator listrik lainnya, dan juga berupa fiber optik, yaitu produk dari serat. Keuntungan polimer. Keuntungan polimer dalam kehidupan sehari-hari seperti botol plastik, pipa, lemari plastik, dan rak piring plastik. Selain itu, keuntungan lainnya adalah tidak mudah pecah dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia, serta dapat digunakan pada alat-alat kesehatan. Kerugian polimer. Kerugian dari polimer itu sendiri adalah 1. Penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dapat mencemari lingkungan karena polimer itu sulit untuk diuraikan. Yang kedua, polimer dapat menghalangi udara dan aliran air masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, racun yang terkandung di polimer akan masuk ke tanah dan membuat cacing tanah mati. Dari sekian dari video polimer. Video polimer bersumber dari channel YouTube itu Teknik Kimia 2018 Indralaya. Saat ini, polimer organik merupakan kategori utama dari bahan konstruksi kedua setelah logam. Unik karakteristik polimer seperti ringan, tahan terhadap pembusukan dan serangan kimia, konduksi panas dan listrik yang buruk, dan bentuk dan fabrikasi yang mudah membuat mereka menjadi pesaing. Bahan yang digunakan secara tradisional memperluas pengetahuan dan pemahaman teoris dalam polimer sains dalam mengarah pada sintesis polimer baru dan unik bahan contributing bahan untuk teknologi modern. Terus yang kedua ada molekul polimer. Polimer pada dasarnya adalah bahan molekul, artinya mereka terdiri dari atom-atom yang digunakan menjadi molekul oleh ikatan kovalen dan molekul-molekulnya disatukan oleh ikatan sekunder seperti PAN. Ikatan der Waals atau ikatan hidrogen, ciri khas dari molekul polimer yang membedakannya dari organisasi biasa. Molekul adalah ukurannya. Nama polimer berasal dari poli, yaitu Yunani untuk banyak, dan meros untuk sebagian. Bagian molekul polimer terdiri dari repetisi dari unit yang disebut mer. Terus ini ada gambar 4.1, background representasi atau polimerisasi etilen menjadi polietilen. Yang bagian A monomer etilen, bagian B etilen monomer dengan ikatan rangkap putus. Terus yang bagian E, C polimer etilen. Pada khusus ini setara dengan DP
Berat molekul atau polimer ini adalah N kali berat molekul monomer, yaitu 28 N. Sebagai konsekuensi dari ukuran molekulnya yang besar, polimer memiliki sifat kimia dan fisik yang unik. Properti ini dimulai muncul ketika rantai polimer cukup panjang, yaitu ketika berat molekul melebihi nilai ambang batas dan lebih banyak lagi menonjol karena ukuran molekul meningkat. Atau untuk kebanyakan polimer, berat molekul rata-rata terletak pada kisaran 10.000 hingga 100.000, tetapi berat molekul yang sangat tinggi dari urutan 10 memiliki juga ditemukan. Terus ini ada gambar 4.2 sifat polimer versus ukuran polimer. Yang bagian A itu pelunakan dari polietilen. Terus yang bagian B ada kekuatan tarik, kekuatan impact, dan meleleh viskositas atau skema. Terus masuk ke 4.3 ada panjang molekul polimer. Sebuah molekul polimer linear pada dasarnya terdiri dari tulang belakang panjang atom bergabung dengan ikatan kovalen tulang belakang molekuler di banyak polimer pada tabel 4.2 di atas, seperti polietilen atau polivinil klorida, polistiren, dan lain-lain. Dari deretan atom karbon yang membentuk rantai zigzag karena sudut ikatan CCC atau 109,5 derajat. Terus ini ada gambar 4.3 rotasi ikat. Yang bagian A rotasi ikatan pada tanah konformasi ABCD dan ABCD. Sesuai dengan dua ekstren atau berbagai kemungkinan panjang untuk molekul. Terus yang bagian B rantai model tanpa volume yang berorientasi bebas. Panjang segmen 1 dalam rantai molekul polietilen sama dengan CC jarak panjang rata-rata atau rata-rata ujung ke ujung jarak molekul polietilen 1000 mer yang dikutip sebelumnya, maka hanya 67A. Ketika koreksi dilakukan untuk menyediakan ikatan, tetap sudut dan rotasi terhalang dalam rantai polimer, dan untuk dikecualikan volume atau yang melarang satu rantai memotong rantai lainnya. Dari rantai panjang rata-rata bagaimanapun ditemukan lebih besar dari itu diberikan oleh persamaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Shalom. Selamat shalom.